Sambil nunggu hujan, eh, kita buatkan tutorial untuk persiapan karena kan banyak kendala ya, terutama untuk yang masih belum lulus dan selesai di tryout. Untuk konfigurasi router 1 dan router 2 ya. Jadi untuk saat ini tutorialnya akan dibahas secara keseluruhan. Artinya untuk saat ini router 1 dan router 2 itu sudah terhubung ya, terhubung secara topologi. Artinya router 1 sudah dihubungkan header satunya ke internet yang terhubung ke modem. Terus router 1 juga header 2-nya sudah dihubungkan ke router 2 ya. Router 2 header 1. Terus langkah selanjutnya kita baru bisa konfigurasi router ini mau router 1 dulu atau router 2 dulu, bisa karena kita akan menggunakan ROMON. Artinya ROMON ini bisa untuk meremote router 1 dari router 1 ke router 2 atau sebaliknya. Oke, kita coba dulu. Kita ada di router 1 ya, terhubung ke komputer administrator ya. Nah, di sini kebetulan router 1 ini saya hubungkan ke komputer administratornya ke header berapa ini? 4 ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kebetulan sudah ada ya, sudah ada namanya. Kita masuk dulu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Untuk pertama kali kita harus memberi nama dulu ya. Sistem identity supaya untuk membedakan antara router 1 dan router 2 yang mana nanti. Misalkan ini router 1 oke ya. Nah, terus router 1 ini kita aktifkan ROMON-nya ya, di tool ROMON. Nih, tinggal di enable. Oke. Nah, supaya router kita ini tidak bisa diakses oleh orang lain, tentunya nanti kita kan konfigurasinya bareng-bareng. Takutnya teman kita salah masuk ke router kita ya. Kita beri password dulu ya. Di mana di sistem users. Nah, kalau mau pakai admin ini bisa ya. Tapi kalau admin kan nanti ada di konfigurasi router cluster 3 itu ada buat admin yang full akses, terus guru dan siswa. Nah, oke, kita buat aja lah dulu. Untuk ini ROMON aja, ROMON kecil, ROMON ya. Ini full akses ya, passwordnya saya kasih 1 atau ROMON saja. Passwordnya ROMON. Kalau supaya kelihatan bisa dilihat di sini, height-nya dibuang ya. Oh, tapi ini nggak bisa ya, nggak bisa dilihat. Biasanya untuk password yang lain seperti password wifi wireless itu bisa dilihat. Oke, ini ada ROMON ya. Terus langkah selanjutnya berarti sudah 2 langkah ya. 1 beri nama, 2 kita mengaktifkan ROMON, 3 buat password, 3 langkah. Langkah selanjutnya kita harus konfigurasi router 2 dan mengaktifkan ROMON ya. Tentu halnya ini bisa dilakukan sekarang atau nanti. Kalau misalkan kita lakukan sekarang berarti bisa kita pindahkan aja colokannya dari router 1 yang ke komputer administrator itu dipindah ke router 2. Oke, kita pindah ya. Kita close dulu. Pindah ke router 2. Nah, buka Winbox.
Nah, ini buka, connect. Terus sama kita kasih nama dulu sistem identity R2. Oke. Ya, sip. Nah, terus langkah selanjutnya kita posisi ada di router 2 ya. Nanti untuk buka router 1 gampang ya. Sama kita beri settingan tool di Romon, kita aktifkan. Oke. Ya. Terus password juga sama, system users. Mana users? Ya. Ini kita tambah saja, ininya full, ininya sama, usernya Romon. Nah. Terus passwordnya Romon. Ya, oke. Udah ada Romon. Nah, jadi kalau sudah diaktifkan Romonnya, kita bisa buka new inbox lagi. Tinggal kita connect to Romon. Oke, cari. Nah, ini connect to Romon R1 oke ya. Jadi passwordnya harus dimasukin, loginnya juga sama, harus ganti Romon ya. Romon, terus passwordnya Romon. Oke, connect. Nah, itu ya. Kalau ini admin, nanti kalau kita close ini harus diganti sama Romon, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita konfigurasinya fokus ini minimize dulu. Untuk router 2 kita konfigurasi router 1. Itu langkah awal ya. Jadi jangan bingung. Ini diberi langkah supaya mudah tapi malah sulit nanti ya. Oke, kita lanjut ke pembuatan interface ya. Kita buat dulu VLAN. Tambah. Ini kan buat 2 VLAN ya, VLAN 11. VLAN ID-nya 11. Ininya interface-nya ada 2, ini yang terhubung ke router 1 ya. Ini, ingat ini di router 1 ya. Oke. Tambah lagi. Ini VLAN 22 ya. VLAN-nya sama 22. Ini terhubung ke header 2 sama ya. Oke, kita sudah punya VLAN 11 dan VLAN 22. Langkah selanjutnya ya, kita akan buat IP address untuk kita koneksikan dulu router 1 ke internet. Caranya ke IP DHCP client, tambah ininya header 1 yang terhubung ke modem. Oke, sampai posisinya bound. Saat posisi bound artinya router 1 ini sudah terhubung ke internet. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan settingan tambahan di IP DNS ya. Kita allow, ininya tambah aja DNS Google ya. Oke. Nah, untuk IP firewall nanti saja dulu ya. Oke. Ketika ini selesai berarti kita sudah terkoneksi ke internet ya. Artinya router 1 saja. Baru kita buat IP address. Untuk apa? Untuk header 3 yang terhubung ke lab TKJ 1, header 4 yang terhubung ke lab TKJ 2, VLAN 11 siswa, tamu, VLAN 22 siswa. Oke. Kita tambahkan 192 168 ya. 11.1/20 berapa untuk VLAN 11 itu per 27 ya. Artinya di sini VLAN 11 ya. Oke. Tambah lagi
192.168.22.1/27 922 ya. Oke, tambah lagi 192.168.100.1/28 ini untuk header 3 lab TKJ 1. Tambah lagi 192.168.200/28 ini untuk lab TKJ 2. Oke, selesai. Untuk staf karyawan itu sama, harus dibuat IP-nya berapa di soal, dilihat 192.168 ya 33.1/28 ya. Oke, ini untuk WLAN 1. Nah, itu. Terus IP-nya sudah dikasih ya. Jadi IP ini nanti untuk klien. IP ini akan diberikan ke kliennya itu secara otomatis atau manual. Kalau bahasanya statis atau dinamis. Kalau sekiranya IP ini akan diberikan secara otomatis, berarti kita harus setting IP DHCP server. Nah, DHCP setup. Nah, ini yang pertama untuk mana dulu? Misalkan untuk header 3 dulu lab TKJ 1 sesuai susunan aja di sini. Ya, next. Nah, untuk lab TKJ 1 ini dia butuh berapa? Butuh 12. Kalau butuh 12 berarti dari 2 sampai berapa? Berarti 2 sampai 13. Ya. Next. Selesai. Oke, masih merah kenapa? Karena belum ada IP yang terdistribusikan atau belum ada klien yang terhubung ya. DHCP setup lagi. Ini untuk header 4. Next. Butuh berapa? Butuh 11. Ya. Kalau butuh 11 untuk TKJ 2 itu butuhnya 11 atau 12, lupa lagi. Pokoknya kalau misalkan butuhnya 11, tadi kan butuh 12. Ini butuhnya misalkan 11, berarti dari 2 sampai 12. Ya. Next. Oke. Nah, DHCP setup lagi untuk pilihan 11. Next. Nah, ini butuh 25 ya. Berarti sampai 26 karena dimulai dari 2. Ya. Oke. Nah, pilihan 11. Terus untuk pilihan 22 ini dia sama untuk pilihan 22 butuhnya 25. Berarti sampai 26. Next. Selesai. Untuk staf karyawan itu tidak dibuat di sini karena ketika kita buat IP hotspot otomatis DHCP-nya sudah dibuatkan ya. Oke. Langkah selanjutnya kita sini sudah konfigurasi IP DHCP server. Nah, berarti IP-nya sudah bisa diterima nanti secara otomatis oleh klien ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang berarti tugas kita adalah membuat hotspot. Untuk siapa? Untuk staf dan karyawan ya. Masuk ke mana? Masuk ke sini nih, wireless. Aktifkan wirelessnya. Oke, masuk ke wireless. Modenya kita ubah jadi AP bridge ya. Terus SSID-nya kita ubah staf car aja lah ya. Ini security-nya jangan. Udah ya, oke. Nah, sudah dibuat berarti kita buat IP hotspot. Nih, IP hotspot mana sih?
IP hotspot. Hotspot setup. Ininya WLAN 1 ya. Next. Nah, ini next. Nah, ini dia butuh 11, berarti sampai 12 ya. Ini pembuatan DHCP sebetulnya, jadi IP address pool ya. Next. Nah, ini non next, next, DNS next, DNS name-nya kita kasih nama di sini staff.com aja lah ya. Next. Ini admin saja ya. Next. Selesai, pembuatan hotspot selesai ya. Nah, ini kita buka di sini di server profile, ini ada staff.com HSPROF. Nah, satu kita buka di loginnya, kita buang dulu cookiesnya ya supaya bisa login berapa akun ya. Oke, ini mau di checklist silahkan lah ya. Nah, oke. Setelah itu kita harus buat user profile untuk 11 user yang dibutuhkan. Buat dulu profilnya ya, tambah. Kalau ini kan profile default untuk admin, ini set usernya 1. Kita buat ini namanya aja upproof1, address poolnya kita hspool1 yang tadi dibuat ya. Share usernya 11. Terus RX limitnya langsung bandwidthnya diatur di sini ya. Bandwidthnya di soal itu 2 mega garing 2 mega. Oke. Udah buat nih profil ya. Baru buat usernya. Tambah servernya bisa diubah, ini namanya staff ya. Misalkan staff, passwordnya misal karyawan 123. Kalau ini bisa dilihat ya. Nah gitu. Profilnya jangan lupa. Nah, tadi banyak yang lupa di profile gak diubah. Kenapa? Kita buat user profile tapi gak dipakai ya. User profile. Oke, tuh udah ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada ya staff car, tapi jangan dulu diuji lah, nanti sekaligus kan. Oke, lanjut. Untuk hotspot sudah selesai ya. Berarti kita kemana sekarang? Kita masuk ke bandwidth aja dulu lah di sini ya. Masuk ke bandwidth, kita buat dulu bandwidthnya untuk web TKJ1 ya. Ini targetnya berarti ada 3. Ini 1 mega, ini 1 mega. Oke, tambah lagi MTKJ2 ya. Ini targetnya ada 4. Ini sama 1 mega ya, sama 1 mega. Oke. Nah, tambah lagi ini si tamu ya. Ini berarti tamu itu di pilihan 11, targetnya sama 1 mega. Ini targetnya 1 mega. Oke. Terus tambah lagi si siswa ya. Oke. Ini targetnya pilihan 22 sama 1 mega, 1 mega ya. Oke. Untuk staf karyawan itu tidak dibuat di sini ya, karena ini kan WLAN udah unlimited. Kalau unlimited itu kalau kita login di hotspot itu sebagai admin. Tapi kalau kita login sebagai user staff nanti akan muncul otomatis ya, muncul otomatis di sini. Oke, karena tadi sudah diatur di hotspotnya itu di user profilenya 11 user dan 2 mega. Limitnya 2 mega, upload downloadnya 2 mega ya. Oke, sudah selesai buat bandwidth ya. Langkah selanjutnya apa? Kalau misalkan mau fokus dulu di router 1 silahkan. Kalau mau sekaligus sekarang kita konfigurasi router 2 silahkan. Artinya router 2 itu kan harus kita setting tamu dan siswa
balik dulu sekarang ke router 2 ya. Nah, ini teknik yang diterapkan terserah, yang penting konfigurasi semua beres ya. Kalau mau fokus router 1 dulu silahkan, nanti ke router 2. Kalau saya ini akan lanjut ke mana? Ke router 2 ya, router 2 karena untuk apa? Supaya sesuai dengan soal ya. Sesuai soal itu artinya di klaster 2 ini ada konfigurasi VLAN tadi ya. Masuk ke router 2. Nah, jadi kan enak kalau misalkan sudah di remote kita tinggal panggil, nggak pindahin colokan kabel, dicopot, masukin lagi, copot, masukin lagi. Tinggal buka ya. Ini masuk ke interface. Oh, ini kan di router 2 itu saya terhubung ke header 4. Header satunya terhubung ke mana? Ke router 1 ya. Oke. Berarti untuk konfigurasinya kita akan konfigurasi wireless tamu dan siswa. Masuk ke wireless dulu. Kita buat dulu security profile ya, tambah ini tamu ya. Ininya dynamic ya, kita checklist aja ini ya. Passwordnya misalkan 1 sampai 8 ya. Oke. Kalau supaya cepet misalkan mau disamakan tinggal di copy, yes, ininya ubah jadi siswa ya, jadi capek. Oke, udah ada ya, siswa dan tamu tapi passwordnya sama. Kalau dilihat ini sama 1 sampai 8. Langkah selanjutnya setelah buat password kita masuk ke wifi interface, kita aktifkan ya, buka. Nah ini wireless, ini ubah HP bridge, ini tamu oke ya. Security-nya kita ubah ke tamu. Oke ya, sip. Nah, artinya sinyal pasti sudah muncul ya, tamu oke. Yang kedua kita buat ya virtual, karena kan yang aslinya ini ada 1, berarti harus bisa buat yang virtual. Itu masuk ke virtual, masuk wireless, ini sama Febri sudah, tinggal kasih nama saja siswa. Oke, itu profilnya pakai siswa. Oke. Nah sekarang supaya tamu dan siswa ini bisa koneksi ke internet ya, nanti kita konfigurasi dulu di mana, di bridge. Jadi di bridge ini kita digabung, artinya digabung WLAN 1, WLAN 2, tamu dan siswa itu digabung ke header 1 ya. Ke header satunya yang terhubung ke router 1 itu kan header 1. Ya, jadi di bridge ini kita buat bridge. Namanya terserah ya, bridge. VLAN-nya kita ini checklist VLAN filteringnya. Terus di port kita gabung lagi nih, di port apa saja yang akan digabung ya. Header 1 ya, terus hardware offload-nya kita buang. Oke. Yang kedua ini header 1, bridge 1. Nah, cuman di sini kita ubah header satunya jadi WLAN 1. VLAN-nya kita ubah VLAN 11. Oke. Tambah lagi satu lagi ya. Header satunya ubah jadi WLAN 2. VLAN-nya kita ubah jadi VLAN 22. Oke. Nah, terus yang terakhir ya itu VLAN, tinggal tambah di sini bridge 1, VLAN ID-nya 11 ya, targetnya header 1, antagennya WLAN 1. Oke. Tambah lagi di sini 22 ya, targetnya header 1 ya udah, antagennya ya WLAN 2. Oke. Selesai. Tuh. Ya. Ya, halo. Maaf, Bu. Bentar ya. Halo? Bulan.
Mah ngaku ibu dialihkan abi mah anjing ngomong ke sekolah. Pansane sebagian ya. Mm-mm. Ya tinggal dipindahkan colokanana unggul. Te, te. Iya, siap. Keheula bin rujung ada mah tutorial yang besok baru dak ayeuna ge beres eta mah. Ya, ya, sok. Yuk, salam. Oke, lanjut. Sekarang untuk langkah selanjutnya ya, kita fokus ke router 1 ya. Jadi di IP firewall itu sudah muncul banyak ya. Karena apa? Karena tadi konfigurasi hotspot ya. Artinya untuk supaya kita tidak bingung, di sini kita cari dulu aja yang SRC-NAT. Nah, ini SRC-NAT ini kan sudah ada ya, yang hotspot ini SRC-NAT hotspot sudah muncul. Jadi kita tidak buat lagi ya. Tinggal kita kasih aja waktu ya, time sesuai soal. Untuk staf karyawan itu di soal dari jam 7 sampai jam 18. Nah, time berarti kan di sini 07 sampai 18 jam 6. Oke. Nah, inactive time. Kenapa? Karena sekarang jam 20 lewat 22 malam ya. Langkah selanjutnya kita buat IP firewall NAT-nya untuk SRC address-nya untuk siapa? Untuk TKJ 1 ya, 192.168.100.0/20 berapa? 20 tadi itu 28 27 ya. Out interface-nya header 1 ya. Oke, actionnya masquerade. Nah, itu time-nya dari jam berapa? Dari jam 7 sampai 14. 07 sampai 14. Ya. Oke. Nah, ini sama inactive time ya. Berarti sekarang kita buat untuk lab TKJ 2 dari jam 7 sampai jam 16. Kalau mau buat di sini dulu silahkan. Kalau ini dibuka dulu di copy bisa. Tinggal di copy ya supaya, atau misalkan supaya tidak bingung buat baru aja ya. Ini SRC-NAT, SRC address-nya 192.168.200.1/27. Out interface-nya header 1 ya. Action-nya extra dulu. Extra time-nya dari jam 7 ya sampai jam berapa? Jam 16 ya. Actionnya masquerade. Oke. Nah, sama masih inactive time. Berarti sekarang buat yang tamu dan siswa ya. Ini 192.168.11.0/28. Per 28 berapa ya, lupa lagi pernya. Untuk untuk yang ini per 27 ya. Close dulu berarti yang ini tadi untuk ini per 28 ya, sama ini per 28. Oke, sorry
Ini untuk pilan berarti 192, 168, 11.0 per 28 ya. 27. Out interface-nya header 1. Action-nya masquerade ya. Saya copy aja supaya cepat. Tinggal ganti saja ini 22 ya. Oh, time-nya lupa. Jangan di copy, ini ekstranya dulu. Time-nya dari jam berapa? Ini dari jam 8 sampai 17 tamu. 08 sampai 17 ya. Oke, baru di copy ya. Ini ganti 22. Time-nya beda. Ini dari jam 8 sampai jam 15 ya. Nah, itu oke. Udah selesai ya. Ini sudah dibuatkan. Jadi 33 jangan buat karena sudah ada ya dari konfigurasi hotspot. Yang buat 1, 2, 3, 4 itu. Selesai untuk konfigurasi manajemen. Baru kita fokus ke konfigurasi manajemen. Untuk videonya dibagi 2 aja ya supaya tidak panjang. Ya, oke. Untuk videonya kita bagi 2. Untuk pengujiannya silahkanlah kita login, nanti kita login terus ini login lalu uji bandwidthnya, silahkan dicoba ya. Insya Allah connect. Kalau mau dicoba contohnya misalkan yang mana, yang siswa untuk meyakinkan atau yang tamu. Siswa coba, siswa kita coba ya. Ini tamu ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, takutnya lama. Koneksinya kita coba ya, apakah sudah bisa. Nah, oke. Connect internet atau tidak itu pasti tidak bisa connect ke internet karena waktunya sudah habis. Oke, no internet. Untuk tamu itu berarti yang 11. Kita coba ubah ya waktunya. Misalkan dari jam sampai sekarang itu jam 21. Coba apakah connect internetnya atau tidak ya. Oke. Connect, kita konekkan lagi. Nah, ini connect ya. Langsung connect. Tapi ini ubah lagi sesuai soal ya. Tadi connect. Kalau bisa dicoba ini bandwidthnya, silahkan coba ya. Oke. Nanti aja di akhir semua dicobanya ya. Ini contoh saja. Nah, ini pasti dia dapatnya 1 mega. Kalau dilihat di Quick ya. Ini pasti kuning. Nah, ini merah ya. Karena dia dapat 1 mega, mantap. Sesuai ya. Sesuai batasan. Nah, lewat sedikit. Ini jarang-jarang sih ya. Oke. Sama ya. Oke, sudah ya. Kita stop dulu videonya, kita lanjut nanti ke manajemen ya. Manajemen. Oke, close dulu. Oke.